Halo teman-teman para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, di 3 video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 prinsip dari SMK 3. Nah, prinsip apa aja yang sudah kita bahas? Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, prinsip yang keempat ya dalam SMK 3 PP 50 tahun 2012 adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 itu kebagi menjadi 2 nih teman-teman semua. Yang pertama adalah pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Nah, yang kedua adalah audit internal SMK 3. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman garis bawahi, sebenarnya pemeriksaan dan pengujian pengukuran ini adalah kata kunci loh teman-teman semua. Contoh, pemeriksaan, ya. Setiap perusahaan yang menjalankan SMK 3 wajib melakukan pemeriksaan. Apa itu? Contoh misalkan, setiap rekrut karyawan ya wajib melakukan medical check up, MCU. Atau setiap tempat kerja wajib diperiksa melalui apa? Inspeksi K3. Nah, itu adalah pemeriksaan. Yang kedua, pengujian. Nah, pengujian ini juga kata kunci nih. Apa yang diuji? Ya, semua alat-alat berat dan alat-alat produksi yang dipakai oleh perusahaan. Ya, sehingga perusahaan yang dikenal dengan istilah uji riksa. Ya, yang diwajibkan adalah setiap setahun sekali ya alat-alat angkat angkut, alat produksi, instalasi listrik dan lain sebagainya wajib diuji riksa, apalagi alat tersebut belum ada sertifikatnya ya, yang dikenal dengan istilah SILO, surat izin layak operasi. Oke, nah, untuk yang berikutnya adalah pengukuran. Apa yang diukur nih teman-teman semua? Yang diukur adalah lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja harus diukur sedemikian rupa sehingga apa? Tidak melebihi nilai ambang batas yang diatur dalam sini nih ya, Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Yang diatur ada 5 nih, 5 bahaya fisika, kimia, biologis, ergonomis, dan psikologis. Itu ya teman-teman semua yang harus dilakukan pengukuran terhadap nilai ambang batas sebuah perusahaan. Contoh, misalkan perusahaan ada di area produksinya ada mengeluarkan emisi gas. Nah, emisi gasnya harus dicek. Ada cahaya redup atau cahaya tempat kerja atau cahaya di gudang, itu juga harus diukur. Misalkan NAB-nya tidak boleh kurang dari sekian lux. Nah, itu cahaya ya, misalkan 300 lux untuk tempat kerja. Atau daerah kebisingan ya, daerah kebisingan juga diperiksa. Misalkan contoh ya, tidak boleh melebihi 85 desibel. Itu adalah contoh-contoh pemeriksaan atau pengukuran untuk nilai ambang batas yang ada di dalam prinsip yang keempat, poin A ya, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Oke. Nah, untuk poin prinsip yang keempat ini juga dibahas yang kedua, yaitu adalah perusahaan wajib melaksanakan audit internal ya, audit internal. Nah, audit internal kalau kita tanyakan nih ya kepada perusahaan, biasanya dijawab audit internal dilaksanakan setiap kapan ya. Biasanya dijawab, oh kita setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali ya kan. Padahal di dalam PP 50 tahun 2012 ya, tidak menyebutkan berapa lama audit internal dilakukan. Kenapa? Karena ada situasi-situasi atau potensi-potensi bahaya yang tidak bisa kita ukur menggunakan waktu. Contoh, dalam audit internal itu dilakukan 1 tahun nih ya, dilakukannya di bulan Agustus ya. Ternyata ya ada proyek di pengembangan pabrik misalkan dari bulan Januari sampai bulan April. Kalau hanya difokuskan di bulan Agustus ya,
Januari sampai April tadi tidak diaudit. Artinya apa? Proyek tersebut lewat. Nah, di PP 50 disebutkan kalau audit internal dilaksanakan berdasarkan tinjauan ulang sebelumnya dan berdasarkan jenis atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, jadi teman-teman semua, untuk prinsip yang keempat, ya, kalau perusahaan menjalankan SMK 3, yang pertama perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan, melaksanakan pengujian, melaksanakan pengukuran, ya, dan terakhir adalah melakukan audit internal, ya. Nah, satu lagi nih teman-teman, audit internal pun, ya, ini sesuai dengan PP 50 tahun 2012, ya, itu diwajibkan hanya untuk perusahaan yang mengambil kategori tingkat lanjutan, ya. Jadi kalau teman-teman ngambil tingkat awal dan transisi di PP 50 tidak diwajibkan. Jadi hanya diwajibkan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Oke, itulah tadi prinsip yang keempat yang sudah kita bahas, ya. Jadi teman-teman semua kalau pengen tahu lagi tentang SMK 3, silakan teman-teman semua tonton video-video kita yang sebelumnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah subscribe video channel kita, dan jangan lupa nih teman-teman semua, nyalakan nih lonceng kita nih di sini untuk mendapatkan notifikasi video-video kita yang terbaru, supaya teman-teman semua dapat update terus, update ilmu, ya, dapat implementasikan di tempat kerjanya teman-teman semua. Oke, salam K3. Gimana Pak, kalau misalkan auditor internal kami yang bersertifikat Kemenaker cuma ada di bagian HSC aja, gitu ya? Yang tadi, dengan tuh. Pak Putu sama Pak Tony sudah mendapatkan semacam ada yang harus diperbaiki. Nah, ketika melakukan audit seperti ini, jangan sekali-sekali langsung